Ya, Pak, saya mau bergeser sedikit. Ini kan ancaman buat Indonesia atas fenomena ISIS ini kan mungkin tidak sekarang, tapi orang bilang 5-10 tahun lagi ketika para pejuang ini pulang ke Indonesia dan mereka menguasai berbagai kemampuan teror. Itulah yang terjadi di Afghanistan 10-20 tahun lalu. Nah, ini saya kira ini penting kali ya. Sebetulnya apapun namanya ya, kita jangan terjebak nama ISIS ya. Kalau mereka akan mengadakan gerakan di Indonesia pasti bukan ISIS namanya. Pasti lain. Kita sudah ngalami ini. Ini adalah masalah radikalisme. Jadi kita perlu memahami secara mendalam, mendetil apa sebetulnya ini. ISIS ini adalah karena paham radikalisme ini. Paham radikalisme itu apa? Ini orang-orang yang mengklaim kebenaran beragama hanya dia, yang lain salah. Kan itu dasar berpikirnya. Mereka merasa paling paham itu Al-Quran, hadis. Yang lain harus diluruskan. Ini dasar dari radikalisme dan akhirnya terorisme ya. Dan mereka saking pahamnya merasa punya otoritas atas nama Tuhan. Menghukum orang yang berbeda. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi sekarang, Pak, di Indonesia. Dan itu bukan tunggu kapan. Sekarang. Ini sudah 60 tahun di Indonesia ini. Itu bisa ditelusuri dalam satu macam genealogi. Saya pernah membuat satu peta, saya sebut genealogi radikalisme terorisme itu peta itu sekarang nyambung dengan yang sekarang dalam arti siapa tokoh-tokoh yang merekrut orang ke sana yang ada di sana itu ternyata ada dalam peta itu semua. Jadi ini bukan nanti tapi sekarang. Tinggal mungkin momennya saya tidak tahu kapan. Yang jelas ketika kita lega, kewaspadaan kita terhadap radikalisme ini berkurang, di situ mereka akan muncul. Dan itu sudah terjadi kan, keyakinan bahwa saya paling benar dan Anda tidak benar. Kalau kita bicara tentang Ahmadiyah, kita bicara tentang... Betul, ada orang sesama Islam dibantai hanya karena berbeda. Berbeda pun hanya berbeda ritual keagamaannya, itu bisa dibantai. Kalau begitu memang lebih mengerikan ini Pak keadaannya. Kalau pakai hipotesa Bapak. Jadi menurut saya, itulah yang harus kita sadari. Kita harus sadari bersama sebagai bangsa bahwa memang ada satu bahaya, ada kanker ini di tubuh kita yang kalau kita tidak cabut ini akan tinggal tunggu kapan itu stadium kesekiannya itu yang berbahaya. Tapi memang sudah ada kankernya ini. Ya, karena ini radikalisme mengatasnamakan agama, maka bulan lalu sudah ada seminar internasional itu dilakukan oleh HSC dengan BNPT dengan Iluni Kagama segala macam itu untuk melihat bahwa sebetulnya ini tidak cukup hanya BNPT, tidak bisa hanya pemerintah, tapi ini bangsa ini terutama civil society di sini karena ini masalah paham, masalah ideologi, masalah pemikiran. Sedangkan polisi itu terbatas, hanya melihat gejala, ada bom, siapa pelakunya tangkap, selesai. Tapi mengapa mereka seperti itu? Nah ini tugas para ulama kita. Ya ini saya kira ini kalau itu kan basis yang menjadi PR besar Pak. Tapi maksud saya impuls dan simptomnya kan juga harus diselesaikan. Yang saya mau katakan begini Pak, kalau 10 tahun lagi mereka pulang dan kemudian menjadi orang-orang yang berbakat untuk bikin teror, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Ya itu sekarang saya lihat banyak sekarang yang mengusulkan seperti misalnya masalah kerangka hukum kita itu memang penting, tapi sebetulnya tidak perlu kita menunggu itu karena hukum untuk itu sebenarnya sudah ada yang bisa digunakan ya. Tinggal yang menurut saya sekarang yang penting adalah kemauan politik kita, dalam arti posisi kita ini mau tegas apa mau bermanis-manis sama radikalisme ini. Kalau kita mau tegas sudah ada kok, KUHP ada berapa pasal bisa kena di situ, pasal tentang makar 139, 135, ada lagi pasal 111 bis, itu bisa semua orang yang ke sana itu bisa kena, itu sudah pidana. Nah sekarang pakai pasal apa kalau yang pergi ke sana? Pidana karena dan undang-undang terorisme. Nah, ISIS itu kan teroris. Mendukung membantu teroris ya sama dengan teroris kan? Dan pakai undang-undang. Jadi tidak perlu perpu ya. Menurut Bapak yang sekarang sudah cukup ya? Perpu itu perlu juga untuk lebih memperkuat ya, mempertajam. Tetapi jangan tunggu. Karena kalau perpu kita lihat saja
bukan pekerjaan setahun itu, gonjang-ganjing apalagi politik yang Ya. nggak jelas itu petanya, itu terkatung-katung. Jadi nggak usah tunggu periode, sekarang juga bisa action. Tinggal penting sekarang ada komitmen bangsa kita. Sorry Pak, saya harus perdalam sedikit. Orang pergi ke sana, lalu pulang lagi, dan sekarang katanya sedang dibina. Tapi menurut Bapak sebenarnya bisa kena dengan Sudah bisa pasal-pasal kena. membantu Mendukung. terorisme, misalnya begitu. Menyatakan berbaiat, kan itu dari sini, bahkan dalam penjara, ya itu kena. Baiat sudah bisa? Iya, kena. Itu bahkan selain itu ada undang-undang, mungkin secara administrasi bisa dulu. Kalau ya katakanlah nggak tega, mau langsung gitu ditangkap. Administrasi misalnya mencabut kewarganegaraan. Kalau tidak langsung cabut, mungkin paspornya dulu bisa dicabut. Jangan kasih paspor. Lo orang sudah jelas kok. Di Undang-Undang Kewarganegaraan itu, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan bila yang bersangkutan dengan sukarela bersumpah atau berjanji dengan negara lain, negara asing atau ISIS belum negara kan? ISIS bukan negara, tapi dia negara lain atau bagian dari negara asing itu. Nah sekarang siapa bilang ISIS ini bukan bagian dari Irak dan Syria, menguasai sepertiga wilayah itu? Ini tinggal masalah penafsiran, ini tergantung juga orangnya. Ya, ini ya. kita mau tegas sama itu atau mau bermanis-manis? Artinya Pak Saad ingin pemerintah mengambil posisi Ya yang lebih tegas, kita harus tegas. Iya. Dengan undang-undang yang ada sekarang sudah bisa kok. Ya. Asal itu, karena apa? Karena saya ngalami. Setiap kita menindak ini selalu dicurigai. Ini wah ini anti Islam, anti agama, anti para aktivis, segala macam itu. Itu kan mempengaruhi. Masalahnya kita juga beragama. Iya betul Nah, Pak. jadi kalau ada begini, misalnya para ulama menyuruhkan, udah tindak tegas itu. Cepat itu anak-anak itu bertindak itu. Baik, sebuah sikap yang saya kira perlu kita diskusikan lebih. Terima kasih sekali Pak Saad Mbae, waktu kita terbatas. Pemirsa, terima kasih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berlanjutkan diskusi kita dengan sumber lain, yaitu Sasa Stephenson.